Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Salam mulia. Selamat berjumpa kembali dalam volume Berbagi Hikmah Kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya awali kajian ini dengan pernyataan disclaimer. Esensi tulisan dan tayangan ini merupakan kreasi saya, yang sejatinya tak punya daya dan upaya apapun. Atas karunia atau belas kasih, taufik atau petunjuk atau bimbingan, hidayah atau pertolongan, dan inayat atau pemeliharaan dari Allah. Suasana kebatinan saya kian hari terasa semakin senang. Setelah menghayati atau menadaburi ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, saya mendapati hasil pemahaman yang ternyata sangat berbeda dengan pendapat kebanyakan umat Islam pada khususnya dan manusia pada umumnya. Pemahaman yang saya dapati semakin meneguhkan keyakinan dan kepercayaan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum Islam. Dan hanya dengan internalisasi ayat-ayat Al-Quran atas petunjuk Allah, manusia akan beriman. Bagi para pihak yang tidak sependapat dengan tulisan dan tayangan hasil tadabur ini, silakan Anda mengikuti kepercayaan atau keyakinan masing-masing, pendapat orang yang Anda kagumi, atau tafsir para mufasir. Kita tidak perlu berpolemik dan tidak perlu bersengketa, apalagi menilai dan menjustifikasinya sebagai penistaan agama. Seruan saya kepada siapapun untuk ke jalan Allah dengan cara tadabur atau menginternalisasi ayat-ayatnya dalam Al-Quran secara sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas adalah bersifat pribadi, murni dari suara hati nurani saya, atau inner voice, atau conscience, atas petunjuknya, An-Nahl 125. Dan sebagai wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, serta wujud berjihad atau berjuang di jalannya, Al-Maidah 35. Hal ini semata-mata agar kita menjadi insan yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, Al-Mudaththir 56, dan dapat menjalani hidup ini di jalan yang lurus hingga di tempat kembali yang diberkahi sesuai kehendaknya, At-Takwir 29. Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha Tahu. Ambidu, Sutrisno Santoso. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Judul kajian kali ini, internalisasi ayat-ayat Al-Quran, cegah prasangka buruk kepada Tuhan. Mari kita cermati secara seksama ayat-ayat Al-Quran berikut. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Al-Hasyr 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun akan dapat memberi petunjuk. Az-Zumar 23. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka jangan engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 2. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Al-A'raf 3. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, bagi jin dan manusia. Al-Furqan 1. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Al-Furqan 2. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya? Al-Jathiyah 6. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Al-Mursalat 50. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan atau Rob selain Allah? Padahal Dialah Tuhan atau Rob bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Al-An'am 164. Apakah keimanan identik atau sama dengan kesuksesan atau sama dengan kebahagiaan? Apakah manusia patut mengklaim dirinya telah beriman kepada Tuhan, manakala telah merasakan energi doa, energi syukur, dan energi sabar yang diperoleh dari energi yang disalurkan Al-Quran? Renungkan ayat berikut. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Yunus 100. Pernahkah kita merenung apa makna hakikat izin Allah dalam ayat tersebut? Pertanyaan ini tampak sederhana. Namun, sesungguhnya bisa jadi pernyataan pada ayat tersebut sangat serius bagi Allah. Atau mungkin ini yang dimaksud dengan perkataan berat oleh Allah dalam firman-Nya Al-Mujadil 5. Tuhan akan menimpakan azab kepada manusia sebagai konsekuensi bagi mereka yang tidak mengerti tentang iman. Iman sebagai suatu proses berpikir. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Pada awalnya, sebelum diangkat sebagai utusan Allah dan penutup para nabi, Muhammad tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi Allah mewahyukan roh atau Al-Quran kepada beliau. Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya atau nur ilahi. Dengan Al-Quran atau nur ilahi itu, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya untuk memahami kalam atau firman, hikmah, dan mendapat hidayahnya. Dan Nabi Muhammad benar-benar membimbing atau memberi petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Asy-Syura 52.
Tetapi perlu disadari dan diingat oleh seluruh umat Islam bahwa bukan kewajiban Nabi Muhammad menjadikan manusia mendapat petunjuk. Al-Baqarah 272. Kapasitas Nabi Muhammad hanya sebatas memberi peringatan kepada umatnya untuk hanya mengikuti wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau. Lihat ayat-ayat berikut. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan. Al-Aqaf 9. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Al-An'am 50. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, Nabi Muhammad sebagai khalifah atau utusan Allah di dunia memberi petunjuk kepada umatnya atas perintahnya. Al-Anbiya 73. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, karena Dia mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk. Al-Qasas 56. Jadi, hanya atas petunjuk Allah manusia menjadi beriman. Karena hanya ayat-ayat Allah yang mengandung kebenaran mutlak. Dengan kata lain, tidak ada perkataan selain kalam atau firman Allah dan penjelasan-penjelasannya yang bisa sebagai petunjuk bagi manusia. Dan furqan atau pemisah antara yang benar dan yang batil. Menjadikan manusia beriman. Al-Baqarah 185, Al-Jathiyah 6, dan Al-Mursalat 50. Allah menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai sekutu dalam menetapkan keputusan. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Al-Kahf 26. Penolong itu hanya milik Allah semuanya. Az-Zumar 44. Tidak ada seorang pun pelindung maupun pemberi syafaat kepada manusia. Al-Sajdah 4, Al-An'am 51, Asy-Syura 46. Kecuali setelah ada izin darinya, yaitu Allah. Yunus 3. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Belajar dari rekam jejak atau track record Nabi Muhammad selama 23 tahun secara berangsur dan bertahap menerima wahyu dari Allah. Menginternalisasi ayat-ayatnya, semangat perjuangan dan kepemimpinannya atas petunjuknya yang awalnya tidak mengetahui apa itu iman. Sehingga mampu memimpin manusia ke jalan yang lurus, atau from zero to hero, merupakan kinerja teladan atau exemplary performance yang patut ditiru. Menginternalisasi ayat-ayat Allah atau berpikir atas petunjuknya, itu sungguh sangat penting agar manusia tidak gagal paham dalam menafsirkan apa kehendak Allah. Internalisasi menurut KBBI adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai, sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Jadi, pesan Allah dalam Quran As-Saff
surat 61 ayat 2 hingga 3 mengandung dua dimensi, yaitu bahwa ayat-ayatnya harus diinternalisasi terlebih dahulu sebelum seseorang berdakwah kepada orang lain. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, 4 hal penting yang perlu diingat dalam menadaburi atau menghayati atau menginternalisasi Al-Quran. Pertama, ayat-ayat muhkamat sebagai pokok-pokok Al-Quran yang maknanya mudah dipahami tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Kedua, ayat-ayat mutasabihat yang takwilnya hanya Allah yang tahu. Ketiga, orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Lebih senang mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat. Ali Imran 7. Keempat, Allah membuat segala perumpamaan dalam Al-Quran agar manusia mendapat pelajaran. Az-Zumar 27. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, gagal paham tafsirkan kehendak Allah dalam Al-Quran atau GPTKADA dapat mengakibatkan tidak seorang pun manusia akan beriman kecuali dengan izin Allah. Yunus 100. Hilangnya sensitivitas atau kepekaan rasa dan jiwa manusia dalam mengetahui, mengerti, dan menghayati adanya Allah atau Tuhan yang Maha Esa, Sang Hakikat yang adikodrati dan Maha Kuasa, baik yang tersurat maupun tersirat dalam ayat-ayatnya atau melalui isyaratnya di alam semesta. Al-Jatsiyah 6, Al-Mursalat 50, Al-Araf 2, Al-Araf 3. Gagal paham tafsirkan kehendak Allah dalam Al-Quran dapat membuat manusia tidak bisa membedakan antara qada atau ketetapan Allah, yaitu fitrah, hukum, aturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam sistem semesta ciptaan Allah atau SSCA dengan nasib, takdir, atau qadar. Gagal paham tafsirkan kehendak Allah dalam Al-Quran dapat membuat manusia berburuk sangka kepada Allah. Antara lain, Allah membolak-balikkan hati manusia. Allah mengajab manusia. Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Atau man proposes, God disposes. Jodoh manusia di tangan Tuhan. Dan sebagainya. Allah tidak membolak-balikan hati manusia. Allah telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Al-An'am 12. Sikap dan pendirian hati manusia yang berubah-ubah dari baik ke buruk itu disebabkan karena hawa nafsu. Al-Jatsiyah 23. Dan terpengaruh oleh bisikan dan bujuk rayu setan manusia dan jin, musuh manusia yang diciptakan oleh Allah. Al-An'am 112. Gagal paham tafsirkan kehendak Allah dalam Al-Quran dapat membutakan mata hati dan melumpuhkan kesadaran jiwa. Mata hati yang buta tidak mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Meskipun banyaknya keburukan menarik hati manusia. Al-Maidah 100. Kesadaran jiwa yang lumpuh tidak dapat membedakan antara langkah dan tindakan yang benar yang diridhoi oleh Allah dengan langkah dan tindakan sesat yang dibiarkan oleh Allah. Al-Baqarah 256. Pembiaran manusia menikmati kesenangan duniawi dalam kesesatan atau istidraj dikarenakan manusia mendustakan ayat-ayat Allah. Al-Qalam
44. Tidak beriman kepada akhirat, Al-An'am 4. Mengingkari rahmat Allah, Ar-Rum 34. Melupakan peringatan Allah, Al-An'am 44. Memecah belah agama, Ar-Rum 32. Musyrik karena berbuat syirik atau menyekutukan Allah, Ar-Rum 33. Al-A'raf 190. Orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. At-Taubah 28. Gagal paham tafsirkan kehendak Allah dapat juga mendegradasi kemahakuasaan Allah. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Ini yang diriwayatkan oleh H.R. Tarmizi. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Tuhan mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan kejahatan dan ketakwaannya. As-Sams 8. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. As-Sams 9. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. As-Sams 10. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Hujurat 13. Sebagai contoh, sering kita mendengar pendapat yang keliru yang menyatakan bahwa Allah membolak-balikan hati manusia. Pandangan atau pendapat tersebut menyesatkan. Karena pandangan atau pendapat tersebut merupakan pendapat manusia, berasal dari hadis. Doa seperti, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Itu merupakan perkataan orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Mereka mengikuti ayat-ayat Allah yang mutasyabihat, yang untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ali Imran 7-8. Contoh lainlah. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Al-Mujasir 31. Sebagai suatu proses berpikir, iman bersifat dinamis. Iman merupakan kesimpulan atau hasil tahapan kulminasi berpikir manusia atas petunjuk Allah dalam menghayati atau menginternalisasi kalam atau firman-Nya agar kehidupan manusia berada di jalan yang lurus, yaitu pikiran, hati, dan jiwanya memahami dan meyakini kebenaran bahwa segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Dan senantiasa ingat bahwa segala urusan kembali kepada Allah. Asy-Syura 53. Iman merupakan keyakinan dalam hati yang terwujud
lewat lisan dan perbuatan, merupakan proses berpikir atau merenung secara mendalam, atau tadabur, memahami adanya hakikat atau tanda-tanda Allah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Tanda-tanda Allah itu ada di segenap penjuru atau ayat-ayat kauniyah, dan di dalam diri manusia, ayat-ayat insaniyah, sebagai bukti penjelas bahwa Allah menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran. Ayat-ayat kauliyah, Fusilat 53. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, secara singkat, iman adalah mengetahui dan mengamalkan kehendak Allah. Untuk mengetahui kehendak Allah, maka manusia perlu berpikir secara komprehensif dan holistik, menggunakan metode analitik dan integratif, menerapkan hukum kausalitas dan sistemis, mempertimbangkan ruang dan waktu atau situasional kondisi, fokus pada lingkup bahasan substansi, teks, kontekstual, dan mengambil hikmah atau makna yang tersirat di balik sesuatu atau peristiwa yang terlihat atau tersurat, atau beyond the text. Perhatikan secara seksama hasil tadabur atau internalisasi ayat-ayat Al-Quran yang saya alami setelah pengertian iman, tentang pengertian iman dalam konteks berpikir filsafat dan pengertian iman dalam konteks berpikir etnis. Pengertian iman dalam berpikir filsafat atau perspektif philosophical know-how. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan adanya Tuhan atau hakikat yang adikodrati dan maha kuasa yang menyebabkan sesuatu menjadi ada. Pengertian iman dalam konteks berpikir teknis atau perspektif technical know-how. Iman adalah kondisi terpeliharanya kesadaran jiwa atau nyawa atau roh manusia yang ada di dalam tubuh yang menyebabkan seseorang hidup untuk menyucikan diri secara totalitas dari segala hal yang mengotorinya, tidak berprasangka buruk kepada Allah atau Tuhan yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha pengasih dan maha penyayang, pencipta dan mengatur alam semesta, dan pemimpin manusia, dan tidak menyekutukan dia dengan apapun, menyadari adanya sistem semesta, ciptaan Allah atau SSCA, meyakini kebenaran gambaran, tanda-tanda dan fitrahnya, serta memahami kehendaknya agar dapat bertemu dan kembali kepadanya, dengan senantiasa merenungkan secara mendalam atau menginternalisasi kalam, firman, atau ayat-ayat Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Dada Manusia, dan lain-lain, yang diperoleh melalui kesadaran berpikir dengan akal sehat, kalbu yang bersih, dan syahwat yang beretika, serta mengedepankan prinsip-prinsip berpikir sistem dan hukum kausalitas. Jiwa raganya menampilkan perilaku terpuji, berbuat baik dan tidak merugikan manusia dan mengurangi hak-haknya, tidak membuat kerusakan di bumi, serta menjaga kesesuaian ucapan dengan tindakannya secara istiqomah atau konsekuen dan konsisten. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, bagi saya, dengan definisi atau batasan pengertian tentang iman seperti di atas, iman seseorang itu tidak fluktuatif, atau tidak turun, atau tidak naik turun. Yang fluktuatif atau relatif itu adalah sifat kehidupan manusia yang tidak kekal sehingga usia, kesempatan, kapasitas, ilmu, pengetahuan, dan kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada manusia cuma secuil atau sedikit. Silahkan dicermati secara seksama ayat Al-Quran berikut. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff 2-3. Allah menyuruh manusia bangun di malam hari untuk membaca Al-Quran secara perlahan atau menginternalisasi ayat-ayatnya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shad 29. Bangun malam itu merupakan pijakan jiwa yang kuat untuk mengingat dan menghayati makna perkataan. Al-Mujamil 6. Secara substansial, ada ayat yang dimaksudkan hanya untuk afirmasi dan komitmen diri atau janji manusia kepada Allah. Contoh, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Al-An'am 79. Ada juga ayat yang merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar komitmennya kepada Allah yang telah dilakukan diungkapkan kepada umatnya agar mereka juga berkomitmen kepada Allah. Contoh, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Atau Muslim. Al-An'am 162-163. Ada juga ayat tentang adab berkomunikasi. Sekaligus sebagai perintah dari Allah kepada semua manusia untuk saling bersuruh ke jalannya dan saling berbagi melalui hikmah dan pengajaran yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. An-Nahl 125. Saudara sekalian, para pembelajar dan pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati. Sebagai renungan, mampukah kita memahami dan mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah berikut? Pertama, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan pemusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat pelajaran. An-Nahl 90. Kedua, dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibrahim 34. Ketiga, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah 186. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. An-Nahl 119. Kelima, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail,
Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Al-Baqarah 136. Keenam, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Al-An'am 82. Ketujuh, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka jangan engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Al-Maidah 68. Kedelapan, dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. At-Taubah 107. Jangan engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah 108. Ke-10. Tepatkah jargon politik suara rakyat sama dengan suara Tuhan? Tepatkah bahwa presiden itu petugas partai? Tepatkah dalam sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Demikianlah kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam mulia. Sutrisno Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.